Nanti oper aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok bioetanol akan mempresentasikan terkait bioetanol sebagai eh, presentasi untuk mata kuliah energi bersih terbarukan. Di sini untuk anggota kami ada dari Iqbal Aulia Hakiki, Jackson Santo, Fatia Rahmat Wildan, Hafiz Dita Lakram, Muhammad Rafianda Harli, saya Adil Khalifah Ikhwan dan juga Toto Wiranto. Lanjut untuk definisi bisa dijelaskan teman saya. Ya, definisi. Yang mana bioetanol adalah jenis bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik, terutama tanaman yang mengandung gula atau pati. Maksud dari bahan bakar alternatif ini adalah pengganti bensin atau solar yang dibuat dari bahan alami seperti tebu, pati, jagung. eh, Lanjut sama teman saya. Lanjut untuk manfaat penggunaan bioetanol. Selanjutnya, manfaat penggunaan bioetanol. Salah satu manfaat dari penggunaan bioetanol yang pertama itu ada ramah lingkungan, di mana bioetanol ini merupakan sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena bioetanol sendiri ketika dijadikan bahan bakar dapat melepas karbon dioksida, tetapi jumlah yang sebanding dengan penyerapan terhadap tanamannya. Hal ini yang bisa membuat bioetanol itu lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Kemudian manfaat yang kedua itu bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bioetanol dapat digunakan sebagai pengganti atau campuran bensin sehingga mengurangi ketergantungan pada minyak bumi yang bisa membantu diversifikasi sumber energi dan meningkatkan ketahanan energi suatu negara. Yang ketiga, manfaatnya yaitu mengurangi polusi udara. Bioetanol ini memiliki kandungan oksigen yang lebih tinggi sehingga pembakaran yang dihasilkan lebih bersih dan menghasilkan sedikit polutan seperti karbon monoksida dan partikulat dibandingkan bensin. Dan manfaat yang terakhir yaitu mendorong pengembangan teknologi hijau. Penggunaan bioetanol mendorong penelitian dan pengembangan teknologi ramah hijau termasuk dalam bidang bioteknologi dan energi terbarukan. Ya, bisa lanjut untuk dampak lingkungannya. Selanjutnya ini ada 4 dampak lingkungan. Yang pertama ini mengurangi emisi karbon monoksida dan hidrokarbon. Yang kedua itu mengurangi partikulat di udara. Yang ketiga ini ada persaingan dengan kebutuhan pangan. Yang terakhirnya ini ada penggunaan air yang banyak. Bisa lanjut ke tantangan penggunaan bioetanol. Ya, selanjutnya ada tantangan penggunaan bioetanol. Yang pertama itu ada ketersediaan bahan baku. Bioetanol umumnya digunakan dari tanaman berpati atau bergula seperti jagung, tebu, dan singkong. Persaingan dengan kebutuhan pangan, penggunaan tanaman pangan sebagai bahan baku bioetanol bisa menimbulkan konflik antara kebutuhan energi dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kedua ada efisiensi dan biaya produksi. Produksi bioetanol memerlukan proses fermentasi dan distilasi yang cukup kompleks dan mengonsumsi energi. Biaya produksi masih relatif tinggi dibandingkan dengan bahan bakar fosil, terutama jika tidak ada subsidi atau internship. Ketiga ada dampak lingkungan. Meskipun bioetanol dianggap lebih ramah lingkungan, ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti penggunaan pupuk dan pestisida, deforestation, dan emisi dari proses produksi. Keempat, ada keterbatasan infrastruktur. Penggunaan bioetanol secara luas memerlukan dukungan infrastruktur khusus, seperti distribusi dan penyimpanan, penyesuaian pada mesin kendaraan. Tidak semua mesin kendaraan kompatibel dengan bioetanol murni atau campuran dalam konsentrasi tinggi. Ya, lanjut ada tentang saran dari bioetanol itu sendiri. Saran yang pertama adalah diversifikasi sumber bahan baku, yaitu memperbanyak variasi bahan baku agar tidak memakai bahan baku itu saja. Yang kedua, peningkatan efisiensi produksi. Meningkatkan efisiensi
agar output yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Lalu yang ketiga, pengelolaan dampak lingkungan itu mem- memperkecil efek negatif terhadap lingkungan. Lalu keempat, pengembangan infrastruktur dan kendaraan yang mendukung. Untuk pembangunan infrastruktur dan kendaraan ini untuk sekarang masih sedikit yang bisa mumpuni. Jadi jika dikembangkan lebih lagi itu akan memper memperbagus produksi bioetanol. Lanjut yang terakhir ada kesimpulan. Berikutnya ada kesimpulan dari hasil yang sudah kami presentasikan, yaitu bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Eh, Bisa dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi hijau. Meski memiliki banyak manfaat, penggunaannya masih menghadapi tantangan seperti ketersediaan bahan baku, efisiensi produksi, dan dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Well.